Oke, tutorial untuk memilih pahat. Apa aja yang perlu diperhatikan? Pertama adalah ukuran. Kalau yang kecil, ini buat apa aja bisa. Tapi ya pasti akan lama ya kalau ukuran yang kecil. Ukuran yang besar dibutuhkan akan lama. Kalau besar nggak semua tempat bisa dimasukin. Setelah ukuran, milih yang tepat ukurannya biar efektif. 2,5 kah, 4 cm kah, 1 cm kah, 0,6 kah ini. Setelah ukuran, harga. Biasanya kalau Anda budget selain yang ada di kantong apa, Anda di kondisi yang tidak aman, dimana gampang hilang, dipinjam-pinjam, nggak jelas orang makainya, sering kena paku, ya Anda beli yang murah aja. Setelah harga, ketajaman. Jadi kalau Anda bukan tukang kayu asli dan Anda nggak butuh yang 6 smooth, akhirnya nanti diamplas lebih baik lagi atau pakai yang lain, nggak butuh tajam-tajam. Apalagi kalau misalkan untuk bikin tenon atau join misalkan yang masuk dalam jauh, itu kan dipukul dengan keras. Kalau yang model dipukul dengan keras, ini sudut asahnya itu 30-35 derajat. Jadi ya pasti bakal tumpul, kena palu lagi. Jadi nggak butuh tajam-tajam. Terus bahannya mungkin anti karat atau enggak. Anda suka yang meling mungkin misalkan, atau lebih tahan karat, maka ini chrome vanadium lebih tahan karat. Terus stainless juga lebih tahan karat dibanding besi biasa. Setelah itu mungkin pelindung besinya ya, nyambung ke yang tadi. Kalau Anda butuh bikin sesuatu yang dalam atau buat awalan aja, nggak butuh rapi-rapi, bukan buat finishing, Anda cari yang ujungnya besi. Jadi dipukul dengan keras itu nggak masalah, pukul dengan palu besi nggak masalah, tahan. Sedangkan kalau yang kayu atau mungkin plastik kayak gini, maka alat pukulnya itu harus pakai kayu yang lembut. Jadi Anda akan ya mungkin sering ganti alat pukulnya daripada handle yang rusak, ya enggak. Setelah itu adalah handle-nya sendiri, bahannya apa, nyaman enggak. Misalkan ini ada plastik karet dan ini grip ya, ada grip-gripnya, jadi itu lebih enggak slip, lebih aman, enggak kena teman, enggak kena Anda sendiri. Pengatannya begitu. Tapi untuk handle ini Anda harus coba sendiri di tangan Anda gimana rasanya. Dan dikatakan handle itu penting karena membuat Anda lebih nyaman dalam bekerja. Setelah handle, kenyamanan, ada mungkin juga balance-nya ya, balance berat dari alatnya itu akan mengaruhi kenyamanan. Setelah itu mungkin dari segi mereknya, ini Tekirot harganya 40.000 kalau nggak salah. Kalau ini Stanley 3 saya beli 120 kalau nggak salah. Anda nggak suka barang Cina, Anda nggak suka barang Jepang, Anda pengen barang Jerman lebih keren kayak mungkin misalkan, ya ini perlu diperhatikan mungkin merek. Terus penampilan, enak dilihat kalau dipajang misalkan, enak dilihat, itu juga penting. Yaudah, ukuran, harga, ketajaman, bahannya, anti karat atau enggak, terus kekerasannya ya. Misalkan ini kalau vanadium ini keras banget dan ini susah tajamnya, ada harga dan rupa. Bukan susah tajamnya, tapi enggak setajam yang Stanley atau yang mungkin Crispo, apalagi yang dari Jepang. Kalau diasah benar, dijalankan begini, ini bulunya bisa rontok. Tetap saya udah ngelakuin gitu, pakai strop juga. Tapi tetap ketajamannya bakal kalah sama yang lain karena ini lebih keras. Karena kalau masalah ketajaman itu butuh kombinasi yang tepat antara kekerasan dan kelenturan bilahnya. Tadi ukuran, harga, ketajaman, bahannya itu juga, terus bahan anti karat, pelindung besinya ada enggak, balance-nya, handle-nya, bahan dan kenyamanannya, mereknya, penampilannya. Udah itu aja. Anda bisa milih juga yang murah mungkin ya. Ini buat pahat kayu sebenarnya, tapi kan besi semua ya, lebih murah juga bikin sendiri. Dulu waktu saya awal-awal belajar itu kan saya nyari-nyari di grup, orangnya pada bilang kalau mau yang bagus ya sepuh sendiri. Jadi Anda beli terus dipanasin di kompor sampai merah, setelah itu masukin ke oli bekas, itu anti paku dan tajam banget bisa.
tapi ya tergantung besinya apa, bahannya itu juga ngaruh. Ada yang gini, nah, gitu. Ada yang V, bentuknya macam-macam. Normalnya kan yang flat pahat. Dan setelah dipakai ya masukkan wadahnya biar aman. Kalau yang ini ada tutupnya tapi lupa di mana. Saya bikin sendiri pakai kulit. Nih, biar aman, nggak kena teman, kena diri sendiri, aman. Kalau jatuh nggak langsung rusak ketajamannya. Itu aja sih. Itu aja. Bahkan untuk yang di toko bangunan ya, yang 20 ribuan itu udah cukup untuk bekerja, udah bisa. Orang-orang yang bekerja di rumah-rumah kayu pun saya melihat mereka pakai pakai pahat-pahat yang dari toko bangunan itu. Tapi ya mungkin diakalin dari mereka sendiri sih, dipanasin lagi terus disepuh lagi mungkin. Kalau Anda lihat di JP Hardware atau yang dari Cina, dari Jepang pahat-pahatnya namanya. Terus yang dari luar negeri juga mungkin New England, dari luar channel luar itu bakal mahal-mahal dibanding yang kayak gini. Tapi berfungsi sama aja, bisa tajam sama aja.